warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang disampaikan Bu Mila kepada kalian dan kalian bisa menerima materi dari Bu Mila dengan baik pula. Oke. Kalian bisa tebak apa yang ada di belakangnya Bu Mila. Bu Mila sekarang ada di mana sih? Apa yang kalian lihat di belakang Bu Mila? Ayo tebak apa? Oke, pintar. Di belakang Bu Mila ini adalah pemandangan alam. Ada pohon, ada bunga, ada rumput, ada perumahan. Apa sih manfaatnya? Kita dulu sudah pernah belajar tentang interaksi sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita memerlukan tumbuhan untuk makan. Contohnya apa tumbuhan yang bisa dimakan? Seperti bayam, kangkung, banyak sekali. Banyak sekali tumbuhan yang ada di belakangnya Bu Mila. Bagaimana sih cara merawatnya? Apakah itu ada secara tiba-tiba? Apa dia muncul dari tunas menjadi tumbuhan dewasa? Apa memang tiba-tiba sudah menjadi besar? Ada yang tahu? Nah, sekarang Bu Mila punya tugas untuk kalian. Habis ini Bu Mila akan munculkan teks bacaan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, jadi setelah ini Bu Mila akan munculkan teks bacaannya. Silakan kalian baca secara teliti dan lihat informasi yang ada pada bacaan itu. Bu Mila kasih waktu, silakan dibaca. Oke, sudah selesai ya bacanya. Sekarang tugas kalian adalah kalian membuat peta konsep. Cari ide pokok atau informasi penting. Ide pokok dalam setiap paragraf. Di sini ada 4 paragraf. Sesuai nanti ditulis di buku tulis kalian masing-masing, buku tematik. Tulis di buku kalian masing-masing ide pokok setiap paragraf. Bu Mila akan cantumkan contohnya seperti apa, polanya yang harus kalian kerjakan dicantumkan di sini. Jadi nanti kerjakan sesuai dengan teks bacaan yang sudah Bu Mila berikan ke kalian. Nah, tadi kalian sudah membaca teks bacaan yang Bu Mila berikan. Apa sih judul dari teks bacaan itu? Ada yang bisa? Oke, judulnya adalah bagaimana jagung berkembang biak. Bu, berkembang biak itu apa? Oke, Bu Mila akan jelaskan. Perkembangbiakan dulu. Perkembangbiakan itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Sama halnya dengan jagung tersebut. Jagung itu tumbuh tidak secara tiba-tiba langsung dewasa, menjadi tumbuhan dewasa. Tidak. Namun, dia berproses mulai dari bijinya. Sampai perkembangbiakannya ditanam menjadi jagung-jagung baru. Kalian tahu, jagung itu dihasilkan dari tanaman yang sudah dewasa, tentunya tanaman jagung. Jenis perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Bu, apa Bu maksud dari kedua jenis perkembangbiakan itu? Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Lihat di video Bu Mila selanjutnya. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan tumbuhan-tumbuhan berbunga melalui bunga itu sendiri, yakni dengan cara penyerbukan. Berikut gambar bagian-bagian bunga yang meliputi mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai biji, dasar bunga, dan kelopak.
Setelah membahas bagian-bagian bunga, kita akan membahas bagaimana perkembangbiakan generatif. Apakah perkembangan generatif? Perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan merupakan jatuhnya benang sari di kepala putik. Berikut gambar proses penyerbukan. Setelah melalui proses penyerbukan akan melalui proses pembuahan. Proses pembuahan merupakan proses bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji akan terjadi peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan disebut dengan zigot. Zigot akan menjadi biji dan akan menjadi buah atau daging. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif: jagung, mangga, dan padi. Setelah membahas perkembangbiakan generatif, kita akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup lainnya. Jenis vegetatif alami yang pertama, tunas. Contoh tumbuhannya seperti cocor bebek, pisang, dan bambu. Yang kedua, tumbuhan spora. Contoh tumbuhannya seperti lumut dan paku. Yang ketiga, umbi batang. Contoh tumbuhannya seperti ketela rambat dan kentang. Yang keempat, umbi lapis. Contoh tumbuhannya seperti bawang putih dan bawang merah. Yang kelima, stolon. Contoh tumbuhannya seperti stroberi, arberi, rumput teki, dan peganggang. Dan yang keenam, akar tunggal. Contoh tumbuhannya seperti jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan makhluk hidup lainnya. Jenis vegetatif buatan seperti mencangkok, menyambung, okulasi atau menempel, stek, dan merunduk. Nah, itu tadi pembelajaran dari Bu Mila mengenai menyimpulkan ide pokok atau informasi penting dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Jika ada pertanyaan dari kalian, silakan chat di grup kelas kita. Bu Mila akan menjawab semua pertanyaan dari kalian semua. Pesan dari Bu Mila, tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, sering mencuci tangan menggunakan sabun, dan berjaga jarak. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan kita kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya, video Bu Mila. Sampai jumpa.